Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Lia. Malam Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat. Baik. Alhamdulillah. Oke Bu, di sini sebelum kita Ya. mulai, saya izin subscribe dulu ya Bu ya. Ya. Apakah tampak Ibu? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke. Nah, dalam kegiatan ini, wawancara ini bersama narasumber itu tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini kita akan mengetahui dan bertanya mengapa terjadi permasalahan-permasalahan di sekolah. Di sini saya mengambil ada 4 macam identifikasi ya Ibu. Nanti tolong pendapatnya bagaimana penyebabnya. Kalau boleh saran solusinya juga boleh. Tuh, ya. Ini untuk identifikasi yang pertama ya Ibu, itu tentang kurangnya pengetahuan dan keterampilan siswa dalam materi pembelajaran tentang bentuk penyajian tari. Ini kan siswanya banyak yang kurang paham gitu Ibu di kelas. Pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, mengapa pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih rendah dalam materi pembelajaran tentang bentuk penyajian tari? Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu. Nah, jadi kalau misalkan permasalahan yang kita hadapi sebagai guru, terutama saya di kelas itu memang eh, siswa itu ketika kita mengajarkan materi tari itu memang kelihatan kalau ekspresinya tuh kurang menyukai. Nah, karena memang harus bergerak, belum lagi nanti harus maju satu-satu ataupun nanti harus berkelompok begitu kan. Nah, memang karena tidak adanya kesadaran dan juga kepercayaan diri. Padahal gunanya itu nanti untuk mereka supaya lebih percaya diri. Nanti dulu lah ibaratnya untuk tampil nari, untuk percaya diri tampil, berani tampil ke depan dulu. Gitu. Nah, apalagi kalau misalkan sudah berhubungan dengan keterampilan, harus praktek. Nah, itu memang rata-rata susah, Bu, kalau untuk di sekolah. Apalagi untuk siswa laki-laki. Itu memang selalu jadi masalah. Jadi mereka tuh Ya, malu, takut, terus nanti saling bully satu sama lain karena memang kan mereka pikir menari itu ya seperti perempuan, padahal kan beda, apalagi untuk tari tradisi gitu. oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Kurangnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang dilakukan oleh guru dalam materi pembelajaran tentang bentuk penyajian tari. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, mengapa pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran kurang bervariasi? Kebanyakan cuma satu mungkin modelnya ceramah-ceramah aja begitu, Ibu. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, berarti dikembalikan ke gurunya. Nah, mungkin di sini ada beberapa tipe guru yang berbeda. Kalau misalkan dulu awal-awal masuk ke sekolah, itu saya mengamati, Bu. Kira-kira dengan metode ceramah, ini kira-kira mempan atau tidak? Jadi waktu itu ngajarnya di kelas 7 dan kelas 9. Jadi kita lumayan melihat perbandingan untuk anak kelas 7 yang masih dasar atau kelas 9 yang sudah mulai mengenal. Nah, ketika saya mengajar dengan metode ceramah, ya otomatis anak-anak cuman diam. Nah, kemudian saya coba lagi dengan model-model pembelajaran yang lain, seperti kita misalkan menyajikan materi melalui video terlebih dahulu. Nah, itu mereka langsung uh, apa ya tertarik gitu. Nah, jadi kalau misalkan eh,
model pembelajaran yang hanya itu-itu saja, yang hanya model ceramah yang sudah pernah saya coba, itu memang tidak akan menarik perhatian anak untuk mempelajari tentang materi tari tersebut. Nah, belum lagi kalau misalkan kita hanya memperdengarkan musik. Nah, itu mereka masih mikir, wah, gimana ini, gimana. Tapi kalau misalkan dengan model yang banyak, dengan kita memancing terlebih dahulu, sudah pernah lihat tari ini belum? Kemudian kita lihatkan videonya, setelah itu baru mereka mencerna, oh ini video apa ya? Setelah kita lihatkan, baru nanti kita pancing dengan pertanyaan. Jadi betul sekali kalau memang misalkan model-model yang guru sajikan itu tidak bervariasi, tentu menyebabkan anak itu tidak akan tertarik untuk mempelajari tentang tari. Nah, itu dikembalikan ke gurunya, Bu. Harusnya memang model-model pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari itu diterapkan kepada siswa, apalagi yang berhubungan dengan materi tari, yang memang sebenarnya cukup menjadi tantangan di kelas. Gitu. Ya, banyak ya, apalagi sekarang ya Ibu, mode-mode pembelajaran itu ada PPL, PJBL, Ya. kreatif, iya. Oke, kita Mm-mm. lanjut yang ketiga. Ya, ya. Ini tentang high order thinking skill yang tentang siswa mungkin harus berpikir kritis ya, lebih kooperatif, Mm-mm. kolaborasi. Ya. Perlu ditingkatkan pemahaman dalam pembelajaran HOTS dalam materi bentuk penyajian tari. Nah, pertanyaannya Ibu, menurut pendapat Ibu, mengapa pemahaman guru masih rendah tentang pembelajaran HOTS dalam materi pembelajaran bentuk penyajian tari ini? Oke. eh nah, kalau ini berarti permasalahannya di guru ya. Nah, berarti gurunya kurang update, Bu. Berarti kurang baca media sosial. Mungkin maksudnya media sosial di sini yang berhubungan dengan materi hot ini tadi kan seperti di Facebook itu kan banyak sekali. Saya pernah lihat di forum guru penggerak, kemudian ada lagi di info PPG. Kebanyakan itu ada untuk materi-materi seperti itu ada. Nah, kemudian gurunya mungkin hanya berpikir, oh sudah, kalau sudah jadi guru, sudah selesai, sudah PPG, sudah sertifikasi. Padahal sebenarnya ilmu belajar itu dari mulai kita menjadi guru ya sampai mati nanti akan belajar terus, karena kan ilmunya akan terus update kan. Nah, sebenarnya banyak sekali yang bisa diikuti guru-guru. Contohnya Zoom meeting. Apalagi pas masa pandemi kemarin kan, Bu, itu Ya, pertemuan dengan siswa itu dikurangi. Tapi untuk berbagai lembaga yang berhubungan dengan pendidikan itu menyediakan forum diskusi dan juga materi untuk upgrade ilmu terus gitu. Nah, kan jadi kalau memang misalkan yang tatap mukanya itu untuk upgrade ilmunya itu nggak ada, nah yang ditawarkan oleh apa ya forum pendidikan yang sekarang itu yang seperti kegiatan Zoom meeting itu yang harusnya diikuti. Ibaratnya lebih upgrade tadi, Bu. Terus gurunya kalau tidak upgrade otomatis tidak kreatif dan tidak inovatif. Nah, kalau misalkan gurunya yang tidak upgrade ilmu lagi, mengajarkan anaknya dengan metode ceramah tadi, nah bagaimana materi pembelajaran HOTS itu akan tercapai kalau memang dari sumber informasinya yang belum upgrade gitu, Bu. ya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Identifikasi kurangnya kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran bentuk penyajian tari. Pertanyaannya, menurut pendapat Ibu, mengapa kurangnya kemampuan nih dan referensi guru dalam menggunakan teknologi dalam materi bentuk penyajian tari? Kadang kan sekarang ini teknologi udah banyak, Bu, bisa media sosial, bisa kayak sarana dan prasarana itu HP, laptop kan, LCD, proyektor, apalagi sekarang kan media kan TikTok. Nah, nih, Nah, gimana? betul. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berhubungan dengan teknologi itu sebenarnya tidak ada habis-habisnya. Saya sebagai guru seni budaya yang ibaratnya sekarang kita udah digempur dengan teknologi, emang itu harus upgrade. Contohnya saya harus punya akun TikTok.
Nah, walaupun itu tidak digunakan hal-hal yang joget-joget yang tidak bermanfaat, tapi menurut saya akun TikTok itu memberikan informasi itu lebih akurat, lebih cepat dan lebih to the point dibanding kalau YouTube kan agak panjang durasinya. Iya. Nah, belum lagi saya harus belajar Canva. Canva itu untuk edit, ada mata pelajaran, ada materi di kelas 9 yang desain. Nah, itu Dan mengharuskan grafis kita ya. emang harus upgrade. Nah, itu kalau seperti itu berhubungan dengan teknologi itu gurunya berarti hanya apa ya? Berada nyaman di zona nyamannya saja, tidak mau upgrade lagi, tidak mau membuka informasi atau melihat ke dunia luar, apalagi guru-guru yang muda seperti kita kan. Nah, yang lebih gawatnya lagi guru-guru yang memang sudah berusia tua yang ibaratnya main laptop aja susah, untuk handphone aja mungkin masih bingung mau gimana. Cuman mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu tadi. Karena kita sekarang sudah ada kurikulum yang baru, Merdeka Belajar. Itu teknologi, anak akan diberikan proyek. Nah, kalau misalkan emang guru tidak tidak apa ya, tidak update dengan teknologi, otomatis itu akan yaitu membuat sistem belajar mengajar itu akan tidak akan menarik gitu. Nah, jadi untuk guru-guru yang memang sekarang dihadapkan dengan teknologi itu harus ya melihat, bertanya, belajar. Sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Seperti kemarin saya mengikuti Zoom meeting Canva. Nah, itu memang banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat di situ. Untuk memberikan tugas supaya lebih menarik, ya kita buat seperti yang Ibu buat sekarang. Kalau memang kita yang seperti dulu hanya menggunakan PowerPoint, pasti itu tidak akan menarik. Tapi kalau sudah dikemas seperti ini menggunakan Canva, lebih menarik dan lebih bagus untuk dilihat. Gitu, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu, atas wawancaranya hari ini. Ya, semoga Dicukupkan sama lancar nih sini ya. PPG-nya ya, Bu. Terima kasih, Bu, waktunya. Oke, Bu, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.